Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muna lauk nakarama maraga hayam na cecengpek. Mudariu katemporea ngajawab salamna tetamat kabeh. Lakai sisi lambing ceboran make awu dikit tadi kurang kapuping kurang puluhan sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahir razzaq al-mun'imi ala kafatil makhluqati fil afaq. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil qail innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq wa ala alihi wa ashabihi yanadi ila ulumi wal hikami alal itlaq. Amma ba'd, Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratil kiram wal muhtaram, pengatur waktu, pembuka acara yang saya hormati dan saya muliakan, yang terhormat al mukarram wal muhtaram, para alim min ulama, para asatidz wa asatidzah, wabil khusus al ustad selaku pemimpin lembaga pendidikan Al-Quran, yang kita doakan bersama mudah-mudahan para alim min ulama mereka senantiasa diberikan ridho dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat dan saya muliakan para guru amat, pemimpin pemerintahan baik sipil maupun militer, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini atau kesempatan malam ini bisa hadir. Kita doakan bersama mudah-mudahan para pemimpin negara kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka senantiasa diberikan keberkahan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa hadirin wal hadirat rahimakumullah yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa silaturahmi di malam yang bahagia ini dalam rangka memperingati ta'ziman wa takriman atas dilahirkannya junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan silaturahmi kita bisa menjadi sababiyah, menjadi wasilah kepada kita semua agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah. Tak lupa salawat teriring salam makrun dan berta'lim salam rasa hormat semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita lihat betapa bangga dan bahagianya orang tua yang ada di Peru, karena saat ini kita semua sudah bisa menyaksikan anak-anak kita, turunan-turunan kita, yang mana mereka merupakan estafet penerus perjuangan kita, baik dari segi agama maupun dari segi budaya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya
Tidak akan begitu banyak mengupas tentang Maulid Nabi, tapi kita akan berbicara tentang fungsi dan posisi anak bagi kita semua sebagai orang tua. Seorang ulama pernah mengatakan bahwa fungsi atau kedudukan anak bagi kita sebagai orang tua kurang lebih 4. Yang pertama, anak adalah waladuka warduka. Anakmu, anak kita merupakan bunga-bunga dalam kehidupan. Kita memiliki kebanggaan tersendiri. Kita memiliki kebahagiaan lebih apabila kita berumah tangga diberikan turunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena anak merupakan bunga-bunga dalam kehidupan. Kalau istilah orang Sunda bilang, sanajan wih damal timana capek ketika ningali pamenteung urang kali urang kacapek hilang balas tepat. Naon margina sabab urang kali mangrupikeun bunga-bunga dalam kehidupan. Muka 2, wa waladuka khadimuka. Posisi anak bagi kita sebagai orang tua, anak bisa jadi pengganti dalam segi pekerjaan maupun dari hal yang lain. Kalau kita lihat arti asal kalimat khadim artinya pembantu, tapi kurang layak kalau diartikan anak sebagai pembantu kita. Tapi kita artikan khadim di sana sebagai pengganti. Contoh kecil, kalau kita begitu berumah tangga, mungkin kita mau ke warung beli apa kita sendiri yang jalan. Tapi ketika kita sudah punya anak, minimal kalau hanya sebatas beli air minum saja bisa kita suruh. Atau kalau posisi kita sebagai seorang yang punya pekerjaan yang lainnya, bisa kita tunjuk anak kita sebagai wakil untuk melakukan pekerjaan. Karena apa? Karena anak posisinya adalah khadim. Yang ketiga, anak itu posisinya wawaladuka sahibuka. Anakmu adalah teman dalam hidupmu. Teman di saat kita suka, teman di saat kita duka. Kalau kita lagi senang, kalau kita lagi bergembira, maka anaklah yang pertama merasakan kebahagiaan kita. Kalau kita lagi berduka, anak bisa jadi tempat kita curhat, atau mungkin ketika dewasa anak bisa jadi tempat kita untuk sharing. Namun harus jujur saya katakan, fungsi anak yang terakhir yang keempat adalah wawaladuka amaduka. Anakmu bisa jadi musuh dalam hidupmu. Kita ngelihat daripada segi kenyataan, berapa banyak orang tua yang derajatnya berubah. Asalnya mungkin dari ekonomi kelas bawah bisa naik derajat menjadi ekonomi kelas menengah, bahkan kelas atas, wasilah dengan anak. Orang Sunda bilang, teu saalit diantawis urang sadayana seueur ibu ramana diangkatkeun darajatna, diangkatkeun martabatna, jalaran gaduh urang ka urang kali. Kadang cemprate mumunnya si eta teh kapungkur mah jalmi repot sami cara urang. Jalmi ripi ngana alhamdulillah gaduh urang kali sukses nepi ka ayeuna ngiring sukses. Dan sebaliknya, berapa banyak orang tua yang harkat martabatnya, yang harga dirinya jatuh karena Paguna kemana? jadi tersaalit diantawis urang sadayana seueur orang tua, seueur sepuh anu harga dirina, anu martabatna murah gara-gara tingkah laku janten murah ka maka lewat momentum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini,
marilah kita sama-sama menjadikan anak kita sebagai bunga dalam kehidupan. Jadikan anak kita sebagai khadam dalam hidup kita. Jadikan anak kita sebagai teman hidup kita. Jangan sampai anak kita menjadi musuh dalam hidup. Apa caranya? Maka caranya cuma satu, Pak. Apa? Yaitu memberikan tarbiyah. Arti tarbiyah pendidikan. Kalau kita melihat dari segi bahasa, yang sering kita dengar ada dua. Pertama ada bahasa pendidikan, kedua ada bahasa pengajaran. Ini menurut pandangan saya ya. Antara pendidikan dengan pengajaran ada sedikit perbedaan yang sangat mencolok. Apa perbedaannya? Kalau mengajar, kalau menurut saya, mengajar hanya sebatas mentransformasikan ilmu. Mengajar hanya sebatas memindahkan ilmu yang ada di dalam catatan. Mengajar hanya sebatas memindahkan ilmu yang ada dalam buku. Mengajar hanya sebatas memindahkan ilmu yang ada dalam benak kita sebagai orang tua terhadap anak. Contoh, kita sering ngajar ke anak, nah, kamu harus punya adab ya. Kalau kamu mau makan, maka jangan lupa kamu baca doa. Apapun yang kita kerjakan, yang di dalamnya mengandung hikmah, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebaikan, maka awali dengan kalimat basmalah, ayat bismillahirrahmanirrahim. Itu ngajar, Pak. Mudah seperti itu. Yang sulit apa? Mendidik. Karena ketika berbicara mendidik, ketika berbicara pendidikan, maka kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai bapak, kita sebagai seorang ibu harus menjadi contoh buat anak kita. Dengan kata lain, bukannya sebatas ke anak kita, sholat kamu, kalau nggak sholat nanti bahaya. Ngaji kamu, kalau nggak ngaji kamu hidup dalam kebodohan. Tapi kita sendiri kadang-kadang nggak ngaji. Itu realita ya Pak ya. Kadang-kadang anak kita kalau sore belum berangkat ke masjid, sore belum berangkat ngaji, teman-temannya udah berangkat, kita marah-marah ke anak. Kamu kenapa nggak ngaji? Tak marahin nanti gitu kan. Tapi kita sendiri kadang-kadang ngajinya jarang. Kenapa? Karena kita hari ini baru mampu menjadi seorang pengajar, belum mampu menjadi seorang pendidik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya, sejak kapan kita mulai memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita? Sejak kapan kita memberikan pendidikan? Sejak kapan kita memberikan tarbiyah terhadap turunan kita? Maka ulama mengatakan tarbiyah dalam dua fase. Pertama ada tarbiyatul aulad qablal wiladah. Kita harus mendidik anak kita harus mendidik turunan kita qablal wiladah, sebelum mereka terlahir ke muka bumi ini. Jadi begitu anak kita, sebelum anak kita lahir ke muka bumi ini, kita harus sudah mulai memberikan pendidikan kepada mereka. Bagaimana caranya? Dengan kata lain ya modal dasarnya dulu. Ingat, manusia Allah ciptakan dari apa? Nutfah. Nutfah itu saripati tanah yang dihasilkan kalau anak sekolah dari sperma. Sperma dihasilkan dari makanan, maka usahakan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, apapun yang kita lakukan, usahakan harus memiliki nilai-nilai yang baik. Karena apa? Karena Rasul mengatakan kullu lahmin nabata minal haram pannar awla. Setiap darah dan daging yang tumbuh, yang subur, yang berkembang dari segala sesuatu yang bukan halal, dari segala sesuatu yang haram, pannar awla, maka neraka lah yang paling utama untuk hal tersebut. Maka usahakan apapun yang kita makan, apapun yang kita cerna, usahakan hal-hal yang baik-baik saja. Karena apa? Anak merupakan turunan kita yang terlahir daripada nutfah yang kita makan dan kita konsumsi. Contoh lagi mana? Tarbiyatul aulad qablal wiladah, pendidikan anak sebelum lahir. Kalau istilah di kampung kita sering mengenal ada istilah 4 bulanan. Ya, ada istilah 7 bulanan.
ketika acara 4 bulanan atau acara 7 bulanan, kita selalu membaca surat Yusuf dan surat Maryam. Disadari ataupun tidak, maka pada saat itu kita memberikan pendidikan terhadap anak. Apa hikmahnya? Hikmah dan tujuannya, kita secara tidak langsung memberikan kabar, memberikan pendidikan terhadap anak kita. Istilah kata orang, nah nanti kalau kamu lahir ke muka bumi, terus kamu Allah takdirkan sebagai seorang laki-laki, maka kau harus menjadi seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kita bacakan surat Yusuf. Karena apa? Di dalam Quran surat Yusuf, Allah mengupas tuntas sejarah perjalanan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Bagaimana perjuangan beliau ketika saat kecil bergaul dengan keluarganya, bergaul dengan saudaranya, bahkan sempat mengalami masa yang kelam beliau dibuang oleh keluarganya, oleh saudaranya sendiri. Setelah itu beliau diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang raja di kota Mesir. Tapi meskipun beliau menjadi seorang raja, beliau tidak lupa terhadap keluarga dan saudaranya. Itu adalah pendidikan terhadap anak. Ketika acara 7 bulan, acara 4 bulan kita membaca surat Maryam, apa hikmahnya? Tanpa kita sadari, kita memberikan pendidikan terhadap anak. Nah, seandainya kamu nanti lahir dan Allah jadikan kau sebagai seorang perempuan, jadilah kau seperti Sayyidatina Maryam alaihissalam. Dari segi kecantikannya, dari segi kesolehannya. Lihat di dalam Al-Quran bagaimana karakteristik kepribadian seorang Sayyidatina Maryam alaihissalam, sosok hamba Allah, perempuan yang amat salehah, dan bahkan beliau merupakan salah satu bidadarinya surga Allah Subhanahu wa taala. Itu pendidikan terhadap anak qoblal wiladah, sebelum mereka dilahirkan. Berikutnya ada fase yang kedua. Apa? Tarbiyatul aulad ba'dal wiladah.